Ibu yang punya tempat ini? Iya. Saya tanya ini tanah siapa? Tanah pengelolaan, Pak. Ah, kenapa Ibu bangun? Kirain nggak dipakai, Pak. Bongkar ya Bu, kita mau bongkar loh. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Bukan Kertak Sambal, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melakukan penertiban untuk membongkar rumah-rumah, bangunan-bangunan liar yang ada di atas saluran air yang tertimbun. Bahkan saluran-saluran air yang sudah tidak kelihatan lagi mulai digali kembali agar nanti bisa mengalirkan air seperti biasa di saluran irigasi, saluran PJT yang ada di sini. Pak, tolong ini Pak, sebelah kanannya Pak. Nah, ini Pak. Ini irigasi, Pak. Ini irigasi, Pak. Tahu aja. Ini Palurahnya mana? Palurahnya. Ini masuknya Sri Mukti, Pak. Pak. Desa Sri Mukti, Pak. Kecamatan Tambun Utara. Sama Pak Camat kasih tahu ya. Sama yang punya tempat ini. Yang punya tempatnya ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Suruh sini deh, suruh sini. Biar jelas ya. Nih, Pak. Oh, ini. Ya, penggemar Bapak, Pak. Baraya. Yang punya tempat. Bapak saya mertua, Bapak. Oh, Bapak mertua. Ini kita salurannya harus dibenerin. Bapak boleh menggunakan tanah ini tanah Bapak. Iya. Tapi kalau mau ini kita bikin melengkung salurannya, Pak. Jadi kalau ada sumber air tuh, Kalau ini izin, Pak. Kalau ini bukan pembuangan, Pak. Jadi ini nggak banjir, Pak. Kalau ini air, Pak. Irigasi dari bawah. pertanian, Pak. Kalau irigasi pertanian, Pak. Yang lebih parah itu di bawah, Pak. artinya kan Iya, tetap benar. irigasi pertama harus ditertibkan. Iya, benar, kan? benar. Kan kita tidak boleh mengambil haknya Iya. orang lain. Iya. Kalau haknya air untuk air, Iya. ya. Nanti kasih tahu ya sama bapak mertuanya. Siap. Ya, tugas saya adalah menjalankan tugas nih semua nih, yang marah-marah banjir nih. Ya, siapa? Ya, kasih. Ini yang tadi kayak Bego sama kabupaten, Pak. Ini Beko. Dana PTT ini, Pak. Kabupaten udah turun kan? Ini aja, Pak. Udah langsung, Pak. Ini punya rumah ini siapa? Ada, Pak. Yang punya rumah ini Yang siapa? punya rumah ini mana? Ada Pak tadi. Iya, tadi kan ada kan ya. Samperin. Dalam kayaknya. Ini orang ini. Ini orang itu orangnya. Ibu yang punya tempat ini, Iya. saya tanya ini tanah siapa? Tanah pengelolaan, Pak. Ah, kenapa Ibu bangun? Kirain nggak dipakai, Pak. Bongkar ya Bu, kita mau bongkar loh. Ya udah nanti. Kalau dibongkar lagi mana, Pak? Nggak, terserah Ibu. Kenapa Ibu bangun di sini? Ibu izin nggak sama pemerintah? Ada sih. Sama siapa izinnya? Sama Pak Kadus. Hah? Pak Kadus. Pak siapa? Kadus. Kadus kan yang punyanya PJT. Kadus mana, Bu? Mana, Bu? Hei, Ini wilayah Kadus mana siapa? yang izin? Saya Pak Kadusnya, Bu. Saya Pak Kadusnya. Nah, ini wilayah Ciramur, Bu. Jangan salah pangka, mohon maaf. Itu ada Pak Lurah saya. Seluruh aliran sungai ini alat kita mau suruh jalan terus, suruh berjalan, terus bongkar sampai terus. Pokoknya sungai harus kembali jadi sungai. Siap. Yang menderita banyak loh Bu, banjir Bu. Tapi izin, Pak. Tadi ini kadusnya bukan kadus yang punya wilayah Gak ada ini. urusan saya mau kadus mana. Iya, Ibu ini kan Yang tadi penting ada laporan saya kadus. sekarang itu adalah sungai harus kembali jadi sungai. Betul. Ya, karena Ibu kan ngebangun di tanah orang lain. Ibu mau nggak tanah Ibu dibangun oleh orang? Iya sih. Iya, saya juga sebagai pemerintah nggak mau. Bagusnya bangunan saya gimana ini, Pak? Hah? Bangunan saya. Ya salah sendiri Ibu bangun. Ya salah sendiri. Kenapa? Ini bangun lagi. Bangun lagi. Ini baru, Pak. Ini sampai ujung, Pak. Ini semua, Pak. Nanti pasti kalau sampai ada 15. Ya kita bongkar semuanya. Kasih pemberitahuan aja sama Pak Lurahnya, siapa Lurah mana ini? Ini, Pak. Pak Lurah. Pak Lurah di pemberitahuan ya. Suruh Siap. bongkar sendiri. Kita tetap akan memperhitungkan pergantian, Pak. Iya, siap, Pak. Tapi mereka harus punya kesadaran untuk bongkar. Ya kan? Nanti kalau habis ini nanti minimal dibukain dulu sama dia. Nanti Ya. didata aja. Didata aja. Iya, data. Luas banget kan. Ini tanah ke sini tanah sopo. Itu tanah batu batas, Pak. Batas sudah batu. Ya berarti kan tanah pengairan gede, Pak. Iya. Lumayan, bukan gede lagi, Pak. Lebar. Ini sampai sana terus. Iya, Pak. Pak, sampai sana ujung, Pak. Ya Lebarnya udah, segini. kasih tahu aja sama yang punya tempat sampai ujung itu. Mulai mempersiapkan diri, kita mau bongkar.
Ini dari ujung Pak sampai ke CBL Pak ujung. Sampai CBL gitu. Bener. Siapa? Kalau Bapak depan itu mau dicuak Pak, diseberangin. Iya. Kalau Bapak nggak aliran sana, Bapak buat saluran air, banjir Pak ini tetap semua. aja emang. Kalau ini nggak di Ya makanya kita nanti sampai CBL Bener, Pak. kita terus. Bener, Pak. Kalau kerja kan nggak boleh nanggung. Bener, Pak. Jangan Bener. setengah-setengah. Jadi tanah pengairan Pak ini 20 meter Pak asnya. Pokoknya sekarang tanah Mari. pengairan saya lihat petanya dikembalikan kembali menjadi tanah pengairan. Betul, Betul Pak. tahun awal ini Pak. Nah, beberapa bagian yang kita lihat ada yang tertutup dengan jalan ataupun akses, ada yang juga menjadi jembatan. Jadi air benar-benar tidak bisa lewat, yang sebenarnya adalah bekas saluran ini dipergunakan untuk mungkin irigasi atau PJT biasanya untuk keperluan air minum. Nah, bangunan-bangunan yang ada di sini seperti yang sudah yang pernah kita dengar itu diperjualbelikan lahannya oleh para penggarap, dan ada yang membeli senilai 7 juta untuk ukuran 3 kali 7 meter ya kalau tidak salah. Baik, kita mulai perjalanan dari arah perlimaan, di mana titik temu di Jalan Gabus, Jalan Irigasi, dan Jalan Kampung Gabus yang ada di sini. Nah, di bagian pinggir dari jalan ini, di sebelah kiri sebenarnya ada empang, meski seharusnya itu adalah saluran air yang datang dari arah selatan ataupun area yang sudah dibongkar. Tampak sampah di sini masih ada berserakan sejak dari Pak Gubernur datang, masih ada di sini, belum pindah. Berarti memang tidak ada yang mengangkut sampah ini keluar dari area di sepanjang pinggir jalan yang kita lewati tadi dari depan. Nah, setelah empang di sini sebenarnya ada satu bangunan. Kemungkinan bangunan ini juga akan dibongkar ya, dikarenakan saluran tersebut berada di bawah jalur bangunan yang didirikan. Termasuk yang ini ya, tinggal beberapa lokasi lagi. Nah, Pak Gubernur waktu itu memberikan ultimatum apakah akan dibongkar sendiri atau dibongkar oleh petugas. Kebanyakan masyarakat ya yang kita bisa lihat di media sosialnya, Pak Gubernur itu akan melakukan pembongkaran sendiri untuk bangunan-bangunan yang ada. Nah, seperti yang kita sudah lihat, dari banyak bangunan yang ada di atas saluran air sudah dibongkar ya beberapa bagiannya, namun masih tersisa, tinggal dilanjutkan kembali. Kemudian di bagian pinggir dapat kita lihat dari hasil galian ekskavator yang ada di sini, air sudah mulai kelihatan ya genangannya dan mulai ada aliran sedikit, walaupun perlu dilanjutkan ke arah sini. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan itu ada yang memakan badan jalan sedikit ya kalau kita lihat tadi. Dan di video sebelumnya kita sudah sempat shoot juga bangunan tersebut, bagian dindingnya itu berada di jalan yang sudah dibeton ini, dan sangat disayangkan ya. Tentunya bangunan perumahan atau hunian ataupun kios itu menggunakan lahan yang tidak semestinya. Satu ekskavator yang ada di depan sana sedang melakukan proses pengerukan dari jalur galian yang dibuka kembali untuk menjadi saluran air. Beberapa warga juga antusias melihat proses-proses penggalian. Nah, ini ada bangunan-bangunan yang masih berdiri, belum dibongkar ya, karena seharusnya ini masuk dalam lahan saluran air yang ada. Lebar saluran air yang kalau kita lihat ada patoknya di pinggir dari saluran air yang pernah ada itu sekitar 4 meter. Kita bisa lihat patoknya di depan sini, dan berdasarkan informasi warga yang juga ada di sini ya, patok tersebutlah yang biasanya dipakai sebagai ujung dari saluran air yang pernah ada dan akhirnya menghilang. Nah, ini kondisi setelah dilakukan pengerukan di bagian pinggir dari saluran yang tadinya mengecil juga, sama ya kasusnya dengan yang ada di Jalan Gabus Raya. Berarti memang warga-warga ataupun oknum-oknum yang suka memanfaatkan lahan itu selalu mencari lahan-lahan yang tidak ada penghuninya ya, jarang dikontrol, kemudian mendirikan bangunan-bangunan yang ada dan menyewakan atau menserah terimakannya dengan
pembeli ya ataupun penyewa. Nah, di sana dapat kita lihat ada semacam patok bulat ya berwarna merah. Kurang lebih disitulah ujung dari saluran air yang ada seharusnya. Ya, kalau kita ukur mungkin 4-5 meter ya kalau kita lihat nih. Bahkan di jembatan yang kita berdiri saat ini ya, airnya hanya mengalir segini. Dan lubang saluran itu juga hanya mungkin sepertiga dari jembatan atau seperempatnya. Kali ini selain kita menggunakan kendaraan, kita juga turun ke lapangan untuk melihat lebih detail proses-proses yang berlangsung, terutama pengerukan dari saluran yang baru. Nah, di sini dapat kita lihat akses air benar-benar tertutup. Oh, dibelokkan ya. Akses air itu dibelokkan ke arah pinggir rumah warga. Dan kalau melihat patokan yang ada tadi, itu jalan warga yang ada di sana juga bisa terkena ya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya. Lahan-lahan yang kosong di sini dimanfaatkan warga untuk menanam pisang. Kemudian yang kita lihat nampaknya ada cabai juga di sana. Airnya cukup bersih, tapi di pinggir dari turap yang pernah ada ya, ataupun batu-batu kali yang dibeton di sana, yang di semen, juga ada sampahnya. Nah, cuman segini aliran airnya ya. Mari kita lihat saluran airnya sebesar apa di bawah jembatan yang ke arah perumahan yang ada di seberang sana. Ya, kurang lebih segini. Saluran yang cukup besar menjadi kecil dan kemudian hanya lewat air secuil ya. Kita lihat ada saluran lagi di sebelah jalan di bagian seberang, hanya saja seperti biasa ya, di sini salurannya penuh dengan sampah yang ini. Nampaknya memang ini darurat sampah, jadi benar-benar perlu ada penanganan khusus untuk mengedukasi masyarakat yang pertama ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tempat-tempat sampah yang lebih banyak di mungkin di titik-titik yang penting di mana masyarakat membuang sampah di sana, seperti biasa misalnya pinggir kali atau ada tempat sampah yang dibakar. Yang ketiga, menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada dan dibawa ke misal tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Kabupaten Bekasi atau juga di Kota Bekasi. Pekerjaan ini masih akan berlangsung cukup lama dikarenakan masih tahap awal penggalian kembali saluran air yang pernah ada menggunakan ekskavator di bagian depan. Dan ini masih baru tahap-tahap mengeluarkan tanah ya dari dalam saluran yang pernah tersumbat mungkin atau tanahnya sudah mulai menumpuk. Ekskavator di sini kalau kita lihat memang menghabiskan sedikit badan jalan sehingga untuk kendaraan lewat, ekskavatornya harus merubah posisi terlebih dahulu. Warga perumahan yang ada di seberang sebenarnya agak lebih aman walaupun saluran air tersebut kalau kita lihat patoknya itu melewati jalan yang ada. Tapi saluran airnya kalau dibuat mungkin sampai ke tiang listrik itu juga masih oke lah ya, karena secara lebar mungkin sekitar 4 meter, tinggal diperdalam sehingga tidak mencapai jalan ataupun akses. Kalau misal worst case harus jalannya terkena dari saluran, berarti memang harus ada akses lainnya
untuk menuju ke rumah warga. Semoga ada kata sepakat antara pemerintah dan warga serta akses warga tetap ada. Baik, sekarang posisi ekskavator itu dalam kondisi tidak melakukan pengerukan sehingga kendaraan-kendaraan dapat melewatinya. Dapat kita lihat di situ ada batu-batu kali yang disemen kemudian membentuk jembatan dan tidak ada saluran air. Saluran airnya ada di mana? Saluran airnya ada di samping rumah warga di sana dan itu mengecil. Ujungnya ada di mana kita belum tahu. Yang jelas untuk saluran air yang sudah digali sampai di sekitar area ini. Kemudian ada 2 antrian kendaraan di sana untuk melewati jalan Kampung Gabus menuju ke utara. Baik, kita akan pindah ke lokasi-lokasi di mana pembongkaran bangunan-bangunan di atas saluran sudah mulai banyak yang dilakukan. Nah, itu ada di sisi kanan ya, baru ya. Yang sisi kiri sebenarnya kita lihat juga ada bangunan-bangunan yang berada di pinggir saluran. Kemudian lagi ada yang di atas saluran juga ya. Apakah akan dibongkar dan akan ditata? Ini kita belum tahu ya. Yang jelas walaupun bangunan di sini dibongkar ya, tetap Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi itu memberikan ganti rugi kepada masyarakat karena beliau juga tahu ada dana yang dikeluarkan untuk membangun. Nah, apakah akan disediakan lokasi khusus untuk berjualan atau mereka mencari sendiri? Kemarin ada yang mencari sendiri ya. Sedangkan dananya itu memang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Walaupun sebenarnya ini kan warga menggunakan tanah negara untuk membangun tempat-tempat berdagang ya seperti ini. Dan kalau kita mengikuti aturan itu negara memang berhak mengambil tanahnya kembali bahkan tanpa ganti rugi. Nampaknya tahap awal yang kita lihat di sini adalah membuat galian terlebih dahulu dan airnya dapat mengalir. Lalu nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pembuatan turap ya, merapikan kembali, menggali lebih dalam serta menjadi lebih lebar. Untuk bangunan-bangunan yang ada ini masih setengah dibongkar, kemudian di bawahnya kita bisa lihat ada banyak sampah-sampah. Beberapa warga di sana memecah batu, mungkin akan dipergunakan untuk keperluan lainnya. Bangunan yang ada di sini benar-benar bangunan permanen ya, semua di beton, lantai juga keramik. Di bagian dalam itu ada dapurnya, ada toilet, bahkan ada anak tangga untuk naik ke atas. Nah, mungkin ada lantai di atasnya yang sudah didak. Di depan ini salah satu contoh bangunan yang ada di atas saluran ya. Di bagian bawahnya itu dikosongkan, ada tiangnya. Lalu di atasnya di beton. Sama ya dengan yang ini. Tanah-tanah yang kita lihat ini tidak begitu banyak sampah karena memang sampahnya lebih banyak di saluran yang sebelah ya kalau kita perhatikan tadi. Tapi juga ada di bawah bangunan. Sebenarnya pelajaran kebersihan itu sudah ada dari sejak TK, kemudian mungkin PAUD, TK, SD, sampai dewasa, sampai kuliah dan lainnya. Mungkin tidak masuk ke dalam pikiran ya bagaimana menjaga kebersihan dan tentunya membawa dampak kesehatan kepada kita dan lingkungan. Sebagian besar bangunan di sini sudah dibongkar memang, namun belum selesai. Ada yang baru setengah, ada yang bagian atapnya sudah. Nah, ini bangunan yang tadi sampai ke jalan
Jadi jalan pun dibuat bangunan. Yang ini sudah sebagian, setengah dari bangunannya sudah dibongkar. Ada satu yang di dalam pagar, ini aliran sungainya ataupun saluran airnya ada di dalam pekarangan. Nah, nanti bagaimana caranya kita belum tahu. Lalu yang di sini di bawah dari beton lantai di bagian depan yang terbuka. Satu rumah yang ada di sini belum ada apa-apa tindakan ya. Kemudian juga empang yang ada di bagian ujung menuju ke arah perlimaan jalan kembali yang ada di depan. Sampah kita berharap dapat diangkut dan tentunya tidak berada di sini terus-menerus ya. Selain mengeluarkan bau, tentu juga menjadi polusi bagi lingkungan kita bersama warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di Gabus. Bangunan yang ada di paling ujung di sini sudah dibongkar karena di bawahnya itu ada saluran air. Bangunan yang ada di seberang yang di sini kita sudah lihat, kita juga sudah turun ke lapangan. Kemudian puing-puingnya sudah dibawa keluar ya, saluran airnya sudah mengalir dengan lancar. Hanya saja kemana airnya kita tidak ketahui. Mungkin ada di bawah bangunan-bangunan atau empang yang ada di seberangnya. Melanjutkan perjalanan di jalan irigasi, tepatnya di sisi kanan ya. Di sini juga ada bangunan-bangunan di antara jalan dan saluran air. Nah, kita belum tahu apakah bangunan-bangunan ini punya sertifikat atau tidak ya, atau izin mendirikan bangunan sebelumnya. Lalu secara situasi dan kondisi di antara jalan dan saluran sebenarnya itu adalah lahan yang biasanya dipakai untuk penghijauan biasanya ya. Namun kali ini kita lihat memang banyak bangunan-bangunan yang berada di atas lahan tersebut. Kita teruskan perjalanan ke arah belakang untuk melihat kondisi-kondisi sampai di mana bangunan yang ada di antara jalan dan saluran ini ada. Ada yang dipakai buat hunian, ada yang dipakai untuk berdagang, dan ada untuk keperluan lainnya. Ada yang dipakai untuk menempatkan kayu-kayu, material-material, dan bangunan tersebut ya, tidak ada sisa antara jalan dengan bangunan sehingga langsung berada di depannya. Yang ini juga ada di samping jalan yang ada. Kabupaten Bekasi yang melakukan pembongkaran seperti ini ya, merapikan saluran baru kali ini. Belum ada gubernur-gubernur sebelumnya, pemimpin sebelumnya yang memang secara gerak cepat ya melakukan pembenahan, penataan terhadap lahan-lahan yang seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk mendirikan bangunan, lahan-lahan yang berfungsi untuk saluran air yang seharusnya dipakai untuk sungai ya, mempersempit sungai. Maka baru saat ini yang kita lihat itu benar-benar dilakukan pembongkaran, kemudian diganti rugi juga oleh pemerintah provinsi. Baik, rumah-rumah bangunan berada paling akhir di sini, berarti salurannya ada di samping kita ya, di sekitar pohon pisang di sini. Kalau kita lihat airnya itu juga berasal dari arah Kalimalang ya. Jadi air Kalimalang dialirkan ke sini mungkin untuk keperluan air minum, air bersih dan lainnya, atau juga untuk keperluan irigasi. Yang kita lihat di kiri kanan ini adalah sawah ya. Jadi masyarakat di sini bertani, menanam sawah, menanam padi ya. Kemudian tentu membutuhkan air untuk bisa tumbuh. Nah, salurannya sudah mulai kelihatan kalau di pinggir sawah ya. Kemudian ada lagi saluran di sebelah kiri.
Nah, saluran yang kiri sama dengan yang jalan kita lewati sebelumnya, itu banyak sampah. Kenapa ya? Memang ini darurat sekali kalau kita lihat kawasan-kawasan yang ada di sini dengan sampah. Ini kita sudah putar balik. Jadi di pinggir dari saluran air, ya, saluran air ini ke sawah nanti akan dialirkan. Itu banyak sampah-sampah yang ada di dalamnya. Untuk akses jalan di Kabupaten Bekasi, kalau kita lihat ya di beberapa lokasi itu cukup bagus, cukup baik, karena sudah dibeton dan kokoh. Hanya saja mungkin satu hal, yaitu sampah. Kemudian pemanfaatan lahan-lahan yang tidak seharusnya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, nanti akan mirip Jakarta yang kawasan-kawasan padat penduduk di pinggir kali, kawasan padat penduduk di pinggir rel, ya, di lahan-lahan yang tidak bertuan. Akhirnya mereka lama-lama menghuni lahan tersebut, ya, sampai memiliki keturunan, sehingga sangat sulit untuk diambil kembali. Walaupun bagi yang memiliki kesadaran, tentu mereka akan mencari tahu lahan ini sebenarnya adalah lahan yang tidak boleh dipergunakan untuk misalnya dihuni, mendirikan bangunan karena milik negara, atau untuk kepentingan umum. Ini yang menarik, yang warna orange, ya. Pilar rumahnya berada di jalan. Fokus saat ini yang kita lihat adalah di seberang sana, tadi jalan Kampung Gabus, ya, ini jalan irigasi. Jadi yang sudah dibongkar sudah banyak. Kemudian yang di jalan Gabus Raya untuk Kali Sepa. Lalu juga beberapa bangunan yang ada di samping di sini nih, di dekat ekskavator juga sudah banyak yang diratakan juga, karena memang itu menggunakan badan kali untuk didirikan. Kedepan jalan Gabus Raya ini akan menjadi jalan yang lebih baik, lebih lebar, lebih rapi, ya, sehingga masyarakat yang menggunakannya, terutama yang akan menuju ke arah Karangsatria Babelan atau ke arah Tembalang sebaliknya, lebih mudah, lebih lancar tentunya. Dan beberapa masukan adalah untuk mungkin melebarkan jalan sedikit, membuat trotoar agar para pejalan kaki tidak lagi menggunakan badan jalan untuk melewati jalan, dikarenakan kendaraan bermotor di sini juga cukup banyak, ya. Karena lalu lintas tadi kendaraan-kendaraan dari dua arah yang berbeda. Kemudian di area pasar, ya, di Gabus ini dapat disiapkan lahan parkir, karena parkir kendaraannya menggunakan ada bagian badan jalan ataupun pinggir jalan, ditambah lagi ada yang berjualan menggunakan bagian pinggir jalan tersebut. Baik, kita akan pantau bersama. Kurang lebih ini adalah area di sepanjang Jalan Gabus di tanggal 22 Maret, ya, di pukul 9 pagi. Masih gelap, ya, dikarenakan cuaca memang agak mendung dan sempat hujan di pagi hari. Kemudian mungkin agak sedikit berkabut. Proses normalisasi tetap berlangsung, karena yang kita lihat alat-alat berat sudah banyak dikerahkan di area ini. Bahkan sudah ada yang rata, sudah ada yang rapi, dan sudah ada yang mulai lebar kalinya. Tinggal dilanjutkan saja, dan diharapkan partisipasi masyarakat, tidak lagi membuang sampah ke dalam kali, menjaga kali tetap bersih, ya, tidak menggunakan lahan-lahan yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk mendirikan bangunan, untuk berjualan dan lainnya. Namun pemerintah misal bisa menyiapkan lahan khusus, ya, bagi masyarakat untuk berdagang. Misalnya di satu lokasi, ya, dicari lahan, kemudian dibuatkan kios-kios yang seragam, jadi mereka berkumpul di sana agar lebih mudah dikontrol, ditata dan dibersihkan.
Ini adalah eskavator yang bekerja pada hari ini menggali dari kali sepak ya, yang memang menyempit dikarenakan tumpukan sampah, sedimentasi, dan bangunan-bangunan liar yang ada di dalam kali. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.